Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisan nabil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar rasulullati a'tahu asraral mulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi sayyidina Muhammadanil mab'usi bil mu'jizat wa ala alihi masobihi tilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa man kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah, yang lagi susah diangkat kesusahannya, yang lagi sakit semoga Allah menurunkan kesembuhannya, yang belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan, Allah membuka pintunya. Dan semoga kita semua ini selalu dalam rahmat dan lindungan Allah, ditetapkan iman Islamnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Sebelumnya saya minta kedermawaan Anda sekalian, yaitu dengan cara subscribe. Semoga channel ini menjadi channel yang barokah, channel yang bisa mengedukasi pemahaman yang selama ini keliru menjadi pemahaman yang hakiki, karena yang saya sampaikan sedikit masuk ke dalam urean tasawuf atau ilmu yang senantiasa inti dari apa yang dipahami umumnya manusia. Ingat bahwa as-sahyu qaribun minallah wa qaribun minar rahmah wa qaribun minal jannah. Bahwasanya dermawan itu akan bisa dekat kepada Allah, dekat kepada rahmat Allah, dan dekat dengan surganya Allah, dan bahkan ba'idu minan nar, akan dijauhkan dari nerakanya Allah. Sebelum kita mulai mengkaji atau mutolaah bersama, apabila nanti ada urean yang salah, mohon bagi yang paham mau membenarkannya. Dan sebelumnya mari kita berdoa agar supaya mudah memahami ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Kalian bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahimni ilma syariati wa tariqati wal haqiqati wastamilni birahmatika anta arhamur rahimin. Ya Allah, pahamkanlah kami dari tingkatan ilmu syariat, ilmu tariqat, ilmu hakikat, dan berilah kami pepaham dan kekuatan untuk mengamalkannya, ya Allah yang maha belas kasihan. Amin ya rabbal alamin. Saya buka urean pertama.
Beliau Kanjeng Nabi itu mengabarkan pada umatnya, yaitu bersabda, likulli harfim minha dohirun wa batinun. Setiap dari hurufnya minha dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, setiap dari hurufnya, satu hurufnya Al-Quran, apalagi banyak, satu huruf dari Al-Quran itu belum kalimah, itu sudah ada arti dohirnya, juga ada arti batinnya. Ada makna yang tersurat, juga ada makna yang tersirat. Bagaimana cara kita memahami dari huruf-hurufnya Allah supaya kita bisa memahami apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu wujud dari ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya saya mau menyikapi dulu dari ceramahnya para ulama, para kiai yang masih saya anggap keliru cara menyampaikan dan memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mendengarkan. Pertanyaannya, saya beri pertanyaan supaya Anda sekalian bisa berpikir di rumah. Pertanyaan pertama, siapakah manusia? Siapakah manusia itu? Yang kedua, mengapa manusia dilahirkan? Untuk apa manusia datang di dunia ini? Membawa tugas apa manusia di alam dunia ini? Kenapa manusia setelah dilahirkan akan kembali kepada Allah? Saya ulangi lagi, siapakah manusia itu? Mengapa manusia dilahirkan? Membawa tugas apakah manusia? Dan kenapa manusia akan kembali kepada Allah? Sebelum saya menyampaikannya, terlebih dahulu kita memahami siapakah Allah dan siapakah manusia. Allah adalah wajibul wujud, wajibal wujud, wujudnya ada. Hidupnya Allah adalah hayatus sifati, sifatnya hidup. Sedangkan hidupnya manusia adalah makhluk. Kalau makhluk berarti ada yang menciptakannya. Hidupnya manusia itu hayatul idhofiyah, hidup yang bersandar. Apabila yang disandari itu pergi, pastilah manusia geblek.
Itu hidupnya manusia itu hayatul idhofiyah, hidupnya Allah hayatus sifati, sifatnya hidup. Maka ada kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, utawi zatnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Di dalam batin, kolbun, hati itu juga ada nadi. Di dalam leher itu juga ada nadi. Pembuluh darah itu juga ada nadi. Itu lebih dekat. Zat Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Kenapa kita harus bingung sudah dekat kepada zat Allah? Yang mau saya sampaikan belum dalam-dalam mengupas atau hakikatnya manusia dan hakikatnya Allah. Yang mau saya bahas yaitu apakah benar Isra Mi'raj beliau Nabi itu mendapatkan oleh sholat atau mendapatkan perintah sholat. Itu satu. Yang kedua, apakah benar beliau Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj itu dioperasi hatinya dari sifat hilin atau si penyakit hati seperti iri, dengki, jahil, metakir, kuwir, hosop, hasud. Dan apakah benar sifatnya hati atau penyakit hati itu bisa dioperasi lewat operasi seperti dokter, dibuang penyakit hatinya? Padahal yang namanya penyakit hati itu sifatnya gaib, nggak bisa kelihatan. Bagaimana saudaraku sekalian? Yang benar seperti ini. Isra Mi'raj beliau Nabi itu menurut saya mendapat ketetapan sholat, tidak mendapat perintah sholat, tapi mendapatkan ketetapan sholat yang dimana khamsin yaumin walailatin, yaitu mendapatkan ketetapan sholat sehari semalam 5 waktu. Karena kalau kita telaah bahwasanya beliau Kanjeng Nabi umur 4 tahun sudah belajar sholat, dan sebelum beliau Kanjeng Nabi, Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu sudah menjalankan sholat, sudah ada sholat. Kenapa harus ada oleh-oleh atau perintah sholat dikala beliau Nabi itu Isra Mi'raj? Lucu, di situ lucu. Mari kita kaji bersama supaya nggak salah paham. Beliau Kanjeng Nabi 4 tahun itu sudah belajar sholat.
Berarti kalau Isra Mi'rajnya beliau Kanjeng Nabi mendapatkan perintah sholat dari lahir sampai umur 40 tahun beliau Nabi belum pernah sholat karena baru mendapatkan. Mustahil, tidak mungkin. Dan tidak mungkin lagi sebelum nabi-nabi, sebelum Kanjeng Nabi itu semua belum mengerjakan sholat. Mustahil. Itulah yang dinamakan kejanggalan. Kejanggalan pemahaman. Yang benar, Isra Mi'raj beliau Kanjeng Nabi itu mendapatkan ketetapan sholat khamsin yaumin walailatin. Ditetapkannya sholat sehari semalam 5. Andai kata ada hadis yang menguraikan tadinya 50, 40, 30 soal lagi ke atas karena umatnya tidak kuat, berarti bertentangan dengan dawuhnya Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi sami'na wa atokna. Masa perintah Allah bisa ditawar? Bagaimana ayat yang berbunyi sam'ina, mita mengatakan wa atokna, taat saya ya Allah. Segala sesuatu yang diperintah Allah tidak pernah beliau Kanjeng Nabi itu menawar. Apakah perintah Allah bisa ditawar? Lucu, di situ lucu. Yang kedua, apakah benar Isra Mi'raj beliau Nabi dioperasi hatinya, dibuang kotorannya dan ditaruh di bokor emas? Dalam ayatnya menyebut seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran, makana li nabiyyin ayyahula, tidak ada seorang nabi itu punya penyakit hilin. Makana tidak ada li nabiyyin kedua para nabi ayyahulan duwe penyakit hilin. Tidak mungkin bisa menjadi nabi kalau hatinya masih menyimpan penyakit atau sifat jelek. Padahal beliau Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu sendiri sudah menjadi nabi selama 12 tahun. Diangkat nabi itu umur 28 dan di Isra Mi'rajkan beliau Kanjeng Nabi tepat pada umur 40 tahun. Lucu. Sudah bersih kok dibersihin apanya? Apa memang sifat itu bisa kelihatan? Padahal Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah bagi umat, gimana operasinya? Pada contoh. Apakah sifat yang tidak bisa kelihatan itu sendiri bisa dicuci dengan air yang kelihatan? Yang mengoperasi adalah akal dan pikiran kita karena ilmu-ilmu dari Allah. Contoh dengan beristighfar, dengan bertaubat, dan sebagainya. Dengan menyadari kesalahan dan berbuat banyak kebaikan juga bisa menjadi bersih hati kita dengan zikir. Zaditu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Kosoklah iman berlian yang ada di dalam diri kita dengan memperbanyak qaul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ. Itulah keganjilan yang sering saya dengarkan dari ceramah-ceramah ulama-ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj beliau Nabi itu mendapat perintah sholat. Lucu.
Kalau mendapat perintah sholat di kala Isra Mi'raj berarti bisa dikatakan dari lahir sampai Isra Mi'raj umur 40 tahun beliau Kanjeng Nabi itu belum pernah sholat. Bagaimana ada pemahaman yang dimana umur 4 tahun aja beliau Nabi sudah belajar sholat. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa mengikuti suri toladan Rasulullah. Supaya apa? Supaya terselamatkan hidup di dunia sampai hidup di akhirat. Untuk apa kita peringati bila tidak kita ikuti? Untuk apa? Isra Mi'raj kita membuang-buang energi, tenaga, harta, pikiran, perasaan yang tidak ada sampai jualan apa untuk membuat sodakoan biasanya di desa-desa seperti itu. Tapi kita tidak mengikutinya. Untuk apa kita dengarkan kisahnya apabila kita tidak bisa mencontohnya? Untuk apa kita bela kebenarannya bila kita bingung-bingung saja? Semua itu adalah sia-sia buang energi, umur habis, tenaga punah, manfaat tidak terpegang sama sekali. Ibarat pepatah, arang habis, besi tak jadi, jauh panggang dari api. Kerugian yang ada pada diri kita. Masya Allah, Masya Allah. Padahal apa yang disampaikan oleh beliau Nabi itu semua contoh untuk umat. Ngomong yang baik. Serawung yang baik. Berbicara yang baik. Dan selalu menghargai orang lain. Belajar tidak menyinggung perasaan orang lain. Banyak di situ contoh-contoh Rasulullah. Buat apa contoh Rasulullah kalau tidak kita ikuti? Buat apa Allah mengutus beliau Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah kalau tidak kita ikut? Tidak mengikutinya. Percuma. Padahal min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Dari sebaik-baik Islamnya seseorang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Semoga kita semua dari pemahaman ini menjadi liyazdadu imanan, menjadi tambah imannya kepada Allah. Tolong kalau ini dianggap baik, saya minta bantuan Anda untuk menge-share ke teman-teman Anda. Semoga menjadi edukasi, menjadi manfaat untuk hidup kita di dunia dan menjadi hamba Allah yang solihin. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, itu mutlak dari pribadi saya. Jikalau ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah. Dari saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang
salah sengaja dan tidak sengaja, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.